Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 310 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat bolu zebra mekar yang teksturnya lembut dan coraknya seperti ini. Bagaimana triknya supaya nanti bisa menghasilkan corak seperti ini dan teksturnya juga lembut dan bisa mekar maksimal? Simak tutorialnya. Bahannya 300 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 250 gram gula pasir, 2 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 125 gram. 15 gram emulsifier, ini saya menggunakan merek Spong ya, atau SP, bisa juga menggunakan Ovalet, TBM, atau yang sejenisnya. Setengah sendok teh garam halus, ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering, seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Setengah sendok teh baking powder double acting. Saya menggunakan merek ini ya. Bisa juga menggunakan merek lain, yang penting double acting. Sebelum kita gunakan, terlebih dahulu kita saring ya, karena biasanya agak bergerindil atau sedikit menggumpal. 200 ml susu cair, kita bisa gunakan susu bubuk yang kita encerkan dengan air hingga sejumlah 200 ml. 2 sendok makan minyak goreng, 1,5 sendok makan coklat bubuk. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Ini kita saring terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Kemudian untuk mencetak adonan, kita menggunakan cetakan seperti ini ya. Bisa juga menggunakan yang modelnya ada lubang-lubangnya. Ini nanti akan kita alasi dengan cupcase. Langkah pertama, kita panaskan terlebih dahulu panci pengukusnya ya, supaya nanti kalau adonannya sudah jadi, air dalam panci pengukus ini sudah mendidih. Jadi kita bisa langsung mengukus adonan yang sudah jadi. Kemudian masukkan garam halusnya. Lalu kita aduk-aduk sampai larut ya garamnya. Langkah berikutnya, campur telur ayam, gula pasir, dan emulsifiernya. Kemudian ini kita kocok sampai kental berjejak. Setelah kental berjejak seperti ini, lalu masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya. Sambil terus kita kocok sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata tepungnya, lalu masukkan sedikit demi sedikit susu cairnya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit supaya tidak niprat-niprat kemana-mana ya. Kocok terus sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan baking powdernya. Kocok terus sampai rata. Kemudian turunkan kecepatannya, lalu masukkan minyaknya. Kita campur, kita kocok sampai rata. Ini sudah tercampur rata, lalu kita matikan mixernya. Kemudian adonan kita bagi
menjadi dua bagian ya. Yang satu bagian ini kita tambahkan coklat bubuknya. Jangan lupa ini kita saring terlebih dahulu karena biasanya coklatnya ini menggumpal. Kemudian untuk mencetaknya kita menggunakan 2 sendok teh ya, jangan sendok makan supaya nanti hasil garis-garisnya ini bisa kecil-kecil, bisa bagus ya. Ini nanti kita cetak selang-seling antara adonan yang putih dengan yang coklat. Cetaknya gampang. Pertama-tama tuang kurang lebih setengah sendok teh adonan yang putih ya. Bisa juga adonan yang coklat terlebih dahulu juga nggak masalah. Lalu tuang lagi setengah sendok teh adonan coklat. Tuang lagi yang putih. Tuang lagi yang coklat. Dan seterusnya ya. Kita buat 4 lapisan. 4 adonan putih, 4 adonan coklat. Ya, seperti ini. Kalau kita telaten, kita bisa bikin 5 lapisan ya. Itu nanti hasilnya jadi bagus banget. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan. Jadi ini hasilnya ya, yang sudah kita cetak. 4 lapis adonan putih dan 4 lapis adonan coklat. Lalu ini kita kukus. Kita masukkan secukupnya ya. Ini saya masukkan sebagian dulu. Kemudian ini kita tutup. Jangan lupa tutupnya kita bungkus dengan serbet yang bersih. Gunakan api cenderung besar. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit dan jangan dibuka-buka dulu. Nah, ini hasilnya bolu zebra mekar yang sudah jadi ya. Ini teksturnya lembut dan semuanya bisa mekar maksimal. Satu resep kurang lebih jadi 18 buah. Ini tadi saya mencetaknya ada yang 4 lapisan, ada yang 5 lapisan, dan ada yang 6 lapisan. Semakin banyak lapisan yang kita buat, maka nanti hasilnya akan semakin bagus coraknya ya. Jadi untuk corak yang seperti ini tadi lapisannya 6 lapisan. 6 adonan putih, 6 adonan coklat. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama gunakan baking powder yang double acting, yang masih bagus, yang masih aktif. Yang kedua, adonan telur harus dikocok sampai betul-betul kental berjejak sebelum kita masukkan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga, semakin banyak lapisan yang kita buat, lapisan putih selang-seling dengan lapisan coklatnya, maka akan menghasilkan corak yang bagus ya. Jadi ini 6 lapisan. Yang keempat, gunakan api cenderung besar sewaktu mengukus adonannya dan dikukus dalam keadaan airnya sudah mendidih. Jangan lupa bungkus tutupnya dengan serbet supaya airnya tidak menetes. Selama kita kukus, jangan dibuka-buka dulu sebelum 15 menit. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bolu kukus mekar yang teksturnya lembut, mekarnya maksimal, dan coraknya juga cantik. Terima kasih telah menonton video ini.